Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ibu minta anak-anak ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Tujuan kita berdoa ini yaitu agar pembelajaran yang kita lakukan bisa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya materi yang ibu ajarkan dan ibu berikan kepada Ananda bisa masuk ke dan bisa meresap dan Ananda dapat memahami materi-materi tersebut. Kepada ketua kelas ibu minta untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kita akan baca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selanjutnya kita akan bahas salah satu surat juz 30 ya Bunda. Kita akan membahas surat An-Nas. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baru kita akan membahas salah satu arti dari atau makna dari surat An-Nas. Yang pertama yaitu arti dari ayat pertama itu, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi pada ayat yang pertama ini menjelaskan bahwa kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berlindung kepada yang lainnya. Dan di sini pada ayat pertama ini Allah yaitu
Jadi Allah itu adalah raja dari manusia. Yang ketiga itu sembahan manusia. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Kalau kita menyembah kepada yang lainnya itu disebut dengan syirik ya anak-anak. Yang keempat yaitu dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Dari dengan kita menyembah dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala itu bertujuan untuk berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi pada ayat kelima ini menjelaskan bahwa pada dasarnya setan-setan itu membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada kita, mengajak kita kepada hal yang buruk, dan kita diminta untuk berlindung hanya kepada Allah dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu terdapat ada dua, terdapat dari golongan jin dan manusia. Manusia itu juga termasuk setan ya, adalah tidak selalu kita menganggap setan itu hanya sebatas jin, tapi manusia juga adalah setan yang bisa menghasut manusia lainnya. Baiklah, jadi makna dari ayat dari surat An-Nas tadi menjelaskan bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung kepadanya dari godaan setan, yaitu setan yang ada dari golongan jin dan manusia. Jadi, setan itu tidak hanya berasal dari golongan jin saja, tetapi setan juga berasal dari golongan manusia. Jadi kita harus berhati-hati terhadap godaan-godaan setan dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absennya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya. Cukup kita apresiasi. Ibu harap anak-anak semua dapat selalu menjaga kesehatannya agar tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, sekarang kita belajar mengenai tema 6, yaitu cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, PB 2. Pada pembelajaran kali ini, pada PB 2 kita belajar tentang yang pertama itu mengenai tempo, tinggi rendahnya lagu, dan juga menyanyikan lagu sesuai dengan temponya. Yang ketiga yaitu kita belajar tentang puisi, yaitu mengetahui makna puisi. Yang keempat yaitu kita belajar mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada hewan. Baiklah, sebelumnya Ibu minta anak-anak Ibu untuk semuanya berdiri ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang?
Silakan mengerjakan. Baiklah, apakah sudah selesai? Sekarang kita akan menentukan bersama-sama tempo lagu pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu, yaitu lambat atau lambat sekali, sedangkan pada lagu Titik Bunyi Hujan yaitu lambat, dia hanya lambat, tidak seperti lagu Kupu-Kupu yang Lucu yaitu lambat sekali. Di sini ada beberapa tempo lagu. Yang pertama itu lagu lambat sekali. Yang kedua lento, lebih lambat. Di tempo lento inilah lagu Kupu-Kupu yang Lucu yaitu lebih lambat, sedangkan adagio itu lambat. Dan lagu di tempo adagio ini lagu Titik Bunyi Hujan. Dan yang keempat ada D sedang, yang kelima moderato sedang agak cepat, yang keenam allegro cepat, yang ketujuh vivace yaitu lebih cepat, yang kedelapan presto atau cepat sekali. Bagaimana kalau seandainya lagu Kupu-Kupu yang Lucu itu dinyanyikan dengan secara cepat? Iya, benar. Lagu itu akan terasa lebih tidak sesuai atau aneh terdengar oleh kita. Dan sekarang Ibu meminta anak-anak Ibu untuk mengerjakan buku di buku siswanya, yaitu halaman 14 ya Bunda. Nanti Ibu periksa. Baiklah, bagi yang sudah selesai, Ibu minta untuk membuka ke depan dan kembali ke duduk di bangku masing-masing. Jadi setelah kita bernyanyi tadi, sebaiknya untuk lebih bagusnya kita dalam bernyanyi, kita harus mengiringinya dengan sebuah musik. Di sini siapa yang memiliki cita-cita untuk menjadi pemain musik? Baiklah, Ibu minta anak-anak Ibu untuk membuka buku halaman 15, yaitu mengenai puisi cita-citaku. Ibu akan membacakan puisi cita-citaku. Yang akan Ibu bacakan yaitu cita-citaku. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik. Aku selalu untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua percobaan ku lewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Baiklah, setelah Ibu membacakan puisi tadi, Ibu minta anak-anak Ibu untuk mengamati puisi tersebut. Apa sih kaitan judul puisi dengan isi puisinya? Ya, jadi kaitannya yaitu menggambarkan judul puisi yaitu cita-citaku. Pada isi puisi menjelaskan bahwasanya dia ingin menjadi seorang pemusik, memiliki cita-cita menjadi seorang pemusik. Namun ia terus berusaha dengan gigih agar dia dapat menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang pemusik yang baik, dan terus berlatih, dan dia ingin menjadi pemusik itu pemain biola. Baiklah, Ibu minta anak-anak untuk membacakan puisi tersebut. Setelah itu, coba amati akhir dari bait puisi tersebut. Jadi, pada akhir-akhir bait puisi itu terdapat huruf vokal. Huruf vokal tersebut disebut dengan rima. Baiklah, apakah Anda tahu perbedaan pantun dengan puisi? Jadi, perbedaan pantun dengan puisi yaitu di mana puisi tidak memiliki sampiran, sedangkan pantun memiliki sampiran dan isi. Namun puisi hanya memiliki isi saja. Dan selanjutnya, pantun terdiri dari 1 baris 4 bait, sedangkan puisi tidak. Baiklah, Ibu minta Anda untuk membuat satu karya puisi dan nantinya kita akan menampilkannya di depan kelas. Baiklah, kita beri aplaus kepada teman-teman yang sudah menampilkan puisinya tadi. Sekarang apakah Anda tahu perkembangbiakan kupu-kupu dan apa sih perbedaan perkembangbiakan kupu-kupu dengan hewan lainnya?
Baiklah, sekarang Ibu bagi Ananda menjadi beberapa kelompok dan Ibu minta Ananda untuk mengamati perkembangan kupu-kupu dan perkembangan belalang yang ada di pada kupu siswa. Baiklah, setelah mengamati perkembangbiakan kupu-kupu dan perkembangbiakan belalang, Ibu akan menjelaskan dan akan memperlihatkan sebuah media pembelajaran mengenai metamorfosis kupu-kupu. Ini adalah media pembelajaran metamorfosis kupu-kupu. Pada metamorfosis kupu-kupu ini, yang pertama yaitu ada telur, di mana telur ini berasal dari kupu-kupu dewasa. Yang kedua, telur akan berkembang menjadi ulat. Telur akan berkembang menjadi ulat, dan ulat akan memakan dedaunan sehingga berubah menjadi kepompong. Dan setelah itu, setelah sekian lama, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah menjadi kupu-kupu dewasa ini selanjutnya akan menghasilkan telur kembali. Perkembangan kupu-kupu tersebut merupakan metamorfosis sempurna, berbeda dengan belalang yaitu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, selanjutnya Ibu meminta anak-anak untuk membuat slogan mengenai pelestarian lingkungan sekitar. Baiklah, mengenai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak Ananda pahami? Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Dan sekarang Ibu meminta Ananda untuk memberikan kesimpulan atas materi yang telah kita pelajari tadi. Iya, pada kelas pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang tempo sebuah lagu atau tinggi rendahnya nada sebuah lagu yang disebut dengan tempo. Tempo yang terdiri dari ada largo, lento, adagio, andante, moderato, allegro, vivace, dan presto. Jadi, yang kedua yaitu kita mempelajari tentang puisi. Cara membaca puisi dengan intonasi dan irama yang sesuai. Dan selanjutnya kita mempelajari tentang rima, yaitu huruf vokal yang berada pada akhir puisi. Dan kita juga mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis belalang yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih sudah menonton. Semoga dalam keadaan sehat selalu.